Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Wulan, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Dan kita sekarang masih ada di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kita masih membahas mengenai analisis aspek SDM part yang kedua. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai perencanaan SDM, kemudian tujuan dari perencanaan SDM, model perencanaan SDM, kemudian variabel-variabel yang berpengaruh dalam aktivitas perencanaan. Saat ini kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu dianalisis dalam sebuah evaluasi perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM itu terbagi menjadi tiga. Ada yang berdasarkan jenis pekerjaan, waktu, dan tenaga pelaksana. Kemudian yang kedua terkait dengan jadwal kegiatan kerja. Dan yang ketiga adalah biaya pembangunan sistem. Nah, yang di sini akan kita garis bawahi atau kita akan bahas adalah dari jenis pekerjaan, waktu, dan tenaga pelaksanaannya. Nah, di sini kita mulai dulu. Apa aja sih yang harus dianalisa dalam sebuah evaluasi perencanaan SDM ini? Jadi kita nanti mulai menganalisa dari pengumpulan data, kemudian analisis sistemnya, kemudian desain sistemnya kita analisa, kemudian pembuatan programnya, kemudian tes sistem, training, implementasi, sampai dengan penyerahan sistem. Jadi kita harus analisa evaluasi perencanaan ini kita mulai dari pengumpulan data dulu. Berapa banyak data dari eh, SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut, kemudian sistemnya seperti apa, desain sistemnya seperti apa, dan sampai dengan penyerahan sistemnya seperti apa. Apakah nanti sudah dideliverkan atau disampaikan kepada pegawai dengan tepat atau tidak gitu ya untuk terkait dengan perencanaan SDM ini. Kemudian, ada yang disebut dengan penyusunan dan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia. Jadi, untuk menghitung beban kerja itu diperlukan kita nggak bisa tuh ngitung tanpa adanya standar pelayanan, kemudian prosedur kerja tetap, serta uraian kerja atau job desk bagi setiap tenaga kerja. Gimana caranya kita bisa menghitung kalau tidak ada aturan jelasnya? Kalau nggak ada SOP-nya, kita mau ngebandingin sama apa? Kita bisa tahu bahwa orang ini sudah memenuhi beban kerjanya atau tidak. Kalau nggak ada standarnya, ya kita nggak bisa ngitung. Kita cuman bisa bikin orang perorangan nanti bisa berbeda gitu. Tetapi kalau kita sudah punya standarnya dulu, sudah punya aturannya dulu, kemudian kita cek ke orang perorangan, maka itu bisa kita pantau, kita bisa evaluasi sebetulnya beban kerja si A ini sudah memenuhi atau tidak, over atau justru kurang banyak gitu loh. Apa jangan-jangan waktu untuk dia melakukan hal-hal di luar pekerjaan itu malah banyak banget gitu. Karena ternyata beban kerjanya dia tidak memenuhi. Who knows? Ini berlaku juga untuk dosen atau juga pekerjaan-pekerjaan lain seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Nah, kalau untuk dosen saya sharing ya, itu kami ada beban kinerja dosen, namanya BKD. Jadi di dalam BKD itu ada item-item, ada eh, apa ya, list apa saja yang masuk ke dalam kategori penilaian. Jadi nanti ada yang disebut dengan pengajaran, beban kerjanya itu minimal 12 SKS gitu, kemudian maksimal 16 SKS. Kalau kurang dari 12 berarti mungkin kita kurang. Kemudian kalau lebih dari 16 SKS berarti kita lebih OD, kelebihan ngajarnya, kebanyakan. Nanti kalau terlalu banyak mengajarnya, bisa-bisa nanti pekerjaan kewajiban yang lain itu nanti tidak punya waktu gitu. Maka itu harus dikurangi gitu, dibagi dengan dosen-dosen yang lain.
seperti itu. Jadi agar juga nanti mahasiswanya juga nggak bosan ketemunya dosen ini mulu gitu. Dan juga biar mahasiswanya juga nggak ini ya, nggak suntuk gitu loh. Pelajaran SKB ketemunya bulan, kemudian akuntansi dasar bulan lagi. Nanti pelajaran apa lagi bulan lagi. Nah, itu kan akan membuat suasana kelas juga kurang nyaman. Jadi memang sebaiknya dosen itu ada minimal jam ngajarnya juga ada maksimalnya gitu ya agar hasil pada saat mengajarnya juga lebih efektif gitu nggak monoton nggak bosenin gitu loh ketemu mulu. Nah, ini tadi kita sudah bicara ya kalau untuk menghitung beban kerja itu perlu ada standar pelayanan atau standar prosedur kerja, kemudian ada uraian job desk-nya. Nah, ini step-stepnya. Yang pertama itu untuk menetapkan unit kerja beserta kategori tenaganya. Unit kerjanya di apa nih gitu. Contoh di salesnya ada siapa aja. Kemudian kategorinya tenaganya tenaga pegawai tetap atau pegawai temporer atau apa gitu segala macam itu di di list ya dideskripsikan gitu. Kemudian yang kedua adalah menetapkan waktu kerja yang tersedia selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu berapa eh, hari efektifnya, kemudian berapa cuti ininya, kemudian orang perorangannya itu jangan-jangan ini cuti mulu nih, cuti sakit lah, cuti apalah, cuti apa ini kebanyakan nggak masuknya. Nah, who knows gitu. Itu juga bisa kita evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah menyusun standar beban kerja. Tadi ya, saya sudah menyampaikan bahwa untuk orang perorangan itu ada namanya key performance indicator. Jadi setiap orang itu mempunyai indikator kunci gitu. Bagaimana eh, perilakunya dia, bagaimana kinerjanya dia atau performance-nya dia selama bekerja gitu. Contoh kalau sales ya berarti kan mungkin ada berapa kali penjualannya, berapa kali dia turun ke lapangan, berapa kali dia apa closing dan segala macam. Kalau dosen ya itu tadi ada berapa jam mengajar, kemudian penelitiannya keluar apa saja nih, tentang apa saja, berapa kali dalam 1 tahun, kemudian pengabdian masyarakatnya seperti apa, berapa kali dalam 1 tahun. Nah, kalau dosen itu indikatornya seperti itu. Kemudian ada tugas-tugas lain selain mengajar, selain melakukan penelitian dan pengabdian, contohnya bikin buku, atau mungkin kalau kami juga ada mengisi materi menjadi narasumber di mana, kemudian kita juga mungkin ada memberikan konsultasi atau kita ada di dalam satu tim eh, ini ya apa namanya yang ditunjuk oleh kantor atau dari kampus. Nah, itu adalah tugas-tugas tambahan. Itu ada detailnya, itu bisa dilihat dan nantinya bisa diperiksa apakah memenuhi atau tidak gitu. Nah, ini penting harus disusun standar beban kerjanya. Kalau untuk dokter nanti bisa apa saja. Kalau kita ada di rumah sakit ya berarti kita harus bikin tuh eh, standar kerja beban dokter itu apa saja, kemudian perawat apa saja, petugas administrasi apa saja, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menyusun standar kelonggaran. Kalau tadi ada beban kerja, maka ditambahkan juga ada standar-standar kelonggaran. Hal-hal apa saja yang membuat pekerja itu kalau tidak memenuhi apa konsekuensinya gitu. Itu kelonggaran-kelonggaran juga dibuat gitu. Jangan saklek juga kali kalau bikin aturan, kan tetap ada kelonggaran-kelonggaran yang mungkin bisa kita terapkan gitu. Kemudian yang kelima adalah menghitung kebutuhan tenaga per unit kerja. Jadi eh, kalau kita sudah tahu ada kebutuhan eh, standar beban kerjanya apa saja, si A itu harus ngapain aja, maka kita nantinya bisa sampai mengetahui berapa jumlah kebutuhan tenaga kerja di unit itu. Karena kan kita sudah deskripsikan, oh si A ini kerjanya merangkum, kemudian melakukan coaching, apa-apa banyak gitu. Nah, si B ini kan job desk-nya sudah jelas ya. Maka nanti kita kan bisa tahu, oh ini nih nggak ada di tim ini ada yang belum kebagian untuk eh,
turun ke lapangan nih, nggak ada orangnya nih. Nah, berarti kan kita artinya butuh orang yang nanti diturunkan ke lapangan. Atau oh ada di tim ini ada kebutuhan untuk orang yang bikin iklan nih gitu, copywriting, belum ada orangnya. Nah, berarti kan kita artinya membutuhkan seorang tambahan tenaga kerja yang memiliki spek copywriting dan lain-lain. Nah, jadi bisa bisa mengerucut ya. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah tenaga kerja di unit kerja tersebut. Oke? Oke, sementara itu saja dulu informasi yang bisa Ibu share juga. Nanti teman-teman bisa melakukan juga eh, apa ya? Bisa searching-searching juga informasi baik dari internet ataupun juga dari buku yang berupa PDF yang sudah kita share juga teman-teman boleh kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa drop saya email ataupun juga WA agar bisa kita diskusikan. Oke, sementara kita tutup dulu materi kita kali ini terkait analisis aspek sumber daya manusia. Nantinya ini seperti yang sudah kita bahas, SDM itu setelah kita bikin rules-nya, maka nanti ujung-ujungnya ada penilaian kinerja pegawai. Apakah pegawai ini sudah bekerja dengan baik, apakah sudah efisien atau tidak, atau pekerja ini ternyata tidak efisien gitu. Nah, ini kalau tidak efisien nantinya bisa ada mungkin kita bisa coaching atau bimbingan, kita panggil kalau kita bagian SDM atau kalau tidak bisa di rolling ya berarti kita memang sudah harus mem-PHK gitu. Tapi itu memang pilihan terakhir ya. Karena sebisa mungkin kita coaching dulu, kita bimbing dulu orang ini kemudian kita coba rolling. Kemudian kita kasih pelatihan dan lain-lain agar orang ini bisa kompeten. Tetapi kalau sudah dipaksakan tetap tidak bisa berarti ya memang bukan jodohnya di perusahaan kita. Itu berarti kita mau nggak mau nanti memang harus tega ya karena kan banyak orang juga yang bergantung sama kita kalau kita tidak tegas dalam menentukan sikap maka kita bisa terganggu gitu karena bisnis itu kan bagaimanapun juga bagaimana orangnya SDM-nya dulu gitu. Terkait teknologi dan lain-lain itu menyesuaikan tapi kunci utamanya itu adalah SDM maka dari awal perencanaan kita harus memilih SDM yang baik, SDM yang kompeten, SDM yang sesuai dengan spek dan kebutuhan di perusahaan kita. Oke, saya close dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.